Kita beralih ke informasi, Presiden Joko Widodo hari ini menjenguk mantan Gubernur Jawa Barat Solihin Gautama Purwanegara di kota Bandung. Menurut Presiden Jokowi selama pertemuan, Solihin banyak memberikan petuah mengenai Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden datang ke kediaman Solihin bersama Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki. Solihin yang pernah menjabat sebagai Panglima Kodam Hasanuddin Makassar sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Advent Bandung karena menderita sakit stroke. Presiden Jokowi menceritakan selama pertemuan berlangsung, Solihin berpesan agar dirinya menjaga dan merawat Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mendoakan agar Solihin diberikan kesembuhan dan kesehatan sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Usia beliau sekarang sudah 90 tahun, tetapi beliau masih sehat. Tadi banyak memberikan petuah-petuah kepada saya, terutama mengenai Pancasila dan NKRI. Beliau pesan betul agar Pancasila itu dijaga, dirawat betul-betul sebagai sebuah dasar negara, sebagai sebuah ideologi bangsa kita. Itu yang tadi dipesan kepada Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bersama sejumlah lapisan masyarakat. Presiden berpesan agar momen Idul Fitri dijadikan ajang meningkatkan persatuan dan persaudaraan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari kemenangan ini menjadi momentum kita semuanya untuk meningkatkan kembali rasa persaudaraan kita, rasa persatuan kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan News Update. Manajemen perusahaan otobus Rosalia Indah memastikan kecelakaan yang terjadi di ruas Jalan Raya Banyeman, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah bukan karena faktor internal. Pihak Rosalia Indah menyatakan setiap bus Rosalia Indah yang beroperasi sudah memenuhi standar kelayakan dan pengecekan. Saat ini pihak Rosalia Indah telah menerjunkan tim untuk mengurus segala hal terkait kecelakaan bus tersebut. Pihak Rosalia Indah siap memberikan santunan terhadap keluarga korban meninggal. Bus Rosalia Indah jurusan Jakarta-Yogyakarta terjun ke jurang di ruas Jalan Raya Banyeman, Kabupaten Purbalingga. Kecelakaan terjadi di sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Bus bermuatan 40 orang yang datang dari arah utara atau Pemalang terjun ke jurang dengan kedalaman 10 meter. 4 orang meninggal dunia dalam kecelakaan ini. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan menyebutkan salah satu anggota yang terlibat dalam penembakan nasabah Bank Davidson Tantono di SPBU dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat berjenis kelamin wanita bernama Rahel. Rahel adalah kekasih Safril, eksekutor sekaligus kapten pimpinan komplotan perampok yang menembak mati Davidson. Safril sendiri tewas ditembak petugas karena melawan saat akan ditangkap petugas di Banyuwangi, Jawa Timur. Sementara Rahel selain diketahui memiliki hubungan khusus dengan Safril, ia juga bekerja sebagai LC atau pemandu lagu di sebuah karaoke di kawasan Jakarta Timur. Menurut Iriawan, Rahel ditugasi Safril untuk menyewa sebuah apartemen di Jakarta Timur sebagai safe house untuk merencanakan aksi dan membagi uang hasil rampokan. Jumlah komplotan perampok yang menewaskan Davidson berjumlah 11 orang. Sampai saat ini, polisi sudah berhasil menangkap 7 orang, 2 diantaranya ditembak mati petugas karena melawan, sedang 4 pelaku lainnya masih dalam pengejaran aparat kepolisian.
kebagian uang berapa? Uang saya tidak pernah. Tidak pernah. Uang mereka cuma dia cuma ada dompet itu untuk masak. Oh, untuk masak. Untuk kami. Kemarin ke Banyuwangi rencananya mau kemana? Itu mau ikut ke Banyuwangi. Pertama saya itu menolak untuk ikut dia. Ya. Tapi saya dipaksa Pak. Dan diancam suruh ikut. Jangan mau enaknya doang, bukan gimana. Ya saya terpaksa itu saya. Kemana mau ke Bali itu banyak rencana? Banyuwangi. Pemirsa, upaya pengungkapan kasus perampokan dan pembunuhan di SPBU Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat masih terus dilakukan pihak kepolisian dari Polres Jakarta Barat. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama reporter Kristo Suryo Kusumo dan juru kamera Dwinanto langsung dari Polres Jakarta Barat. Kristo, apakah sudah ada informasi dan perkembangan terbaru dari kasus pembunuhan dan juga pembunuhan di SPBU Daan Mogot Cengkareng Jakarta Barat ini? Ya, saat ini Popi, polisi masih terus memburu pelaku penembakan dan perampokan di SPBU di Daan Mogot, Jawa Barat. Dan berdasarkan informasi yang dapat kami dapatkan, saat ini polisi sudah melakukan olah TKP di SPBU tersebut sebanyak 3 kali dan juga terus mengumpulkan bukti-bukti yang ada dari olah TKP tersebut. Dan juga polisi saat ini sudah mendapatkan rekaman CCTV dari bank tempat Davidson ini mengambil uangnya dan juga CCTV kamera pengawas di SPBU tersebut. Dan dari hasil olah TKP dan juga pendalaman terhadap CCTV tersebut, kepolisian sudah mengantongi 2 dari 4 ciri-ciri pelaku yang melakukan perampokan dan penembakan di SPBU tersebut. Dan saat ini juga kepolisian masih terus mendalami motif dan juga mempelajari isi dari CCTV tersebut. Popi. Ya, Kristo, lalu bagaimana upaya pihak kepolisian agar hal serupa ini tidak terjadi? Apakah Anda sudah mendapatkan informasi terbaru soal hal ini? Kristo. Ya, Popi, terkait kasus pada Jumat kemarin, Karopen Mas Polri, Brigjen Pol Rikwanto mengatakan bahwa modus pencurian dengan kekerasan ataupun menggunakan senjata api ini sudah menjadi ciri khas menjelang Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu, Rikwanto juga menambahkan untuk mencegah hal serupa terjadi, Rikwanto mengatakan bahwa pihak kepolisian akan memberikan pengawalan gratis kepada para nasabah yang ingin mengambil uang dalam jumlah banyak. Memang menjelang Idul Fitri di Ramadan ada kejahatan-kejahatan khas yang biasa terjadi. Ya, kejahatan khas itu seperti pencurian dengan kekerasan. Artinya ada perampokan terhadap lalu lintas uang. Ya, para nasabah yang mengirim uang dan mengambil uang itu menjadi sasaran mereka-mereka. Modusnya dari tahun ke tahun hampir mirip, yaitu mengikuti, menandai sejak dari bank. Dia mengambil terutama, kemudian menandai mobilnya, kemudian mengakali mobilnya dengan memberikan paku, ya, paku yang ada lubangnya, supaya diperkirakan dalam jarak tertentu dia akan kempes. Dan waktu kempes itulah pemiliknya turun dan dilakukan pencurian dengan kekerasan. Ini ada Pak Muslimar, selamat pagi Pak Muslim. Dan di sana ada Mas Mustafa Nahradaya, seorang analis kriminalitas. Selamat pagi Mas Mustafa. Selamat pagi. Pak Argo, perkembangan terkini Pak Argo, apa yang terjadi di Cengkareng kemarin dan proses penyelidikannya sampai dengan hari ini seperti apa? Ya, tentunya kita yang pertama merasa prihatin ya, kita prihatin, dan kita juga ikut merasa terduka ya pada pihak korban dengan dari kejadian tersebut. Jadi ini kemarin sepertinya kita terkaget ya di situ ya, terkaget ada kejadian itu. Karena dari pihak kepolisian sudah menganalisa, artinya bahwa kalau kita lihat dari tahun yang lalu ya, untuk kejadian itu tahun 2015 kita bandingkan dengan 2016, untuk kasus pencurian dengan kekerasan ini yang rata-rata sekitar
700-an kasus. 700-an kasus. Dan kalau untuk pencurian dan pemberatan tuh 3.000-an. Dan pada bulan Ramadan apakah itu ada peningkatan? Ya, kalau untuk kita lihat menjelang bulan Ramadan gitu ya, dan bulan Ramadan itu memang ada peningkatan ya untuk kasus-kasus seperti ini, terutama yang berkaitan dengan ekonomi, di situ ada gitu. Tapi kita tidak bisa menjustis ya. Tapi kita berusaha. Dan seperti yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa menjelang ini kan kita mengadakan patroli besar ya. Malam hari kita patroli besar-besaran untuk menekan semua, menekan kegiatan kriminalitas ya. Jadi kemarin ada kejadian siang hari itu ya, siang hari kita juga merasa ya, artinya bahwa kok ini nekat, berani sekali. Karena seperti yang sudah kita sampaikan kepada masyarakat, kalau kita mengambil uang itu ya sebaiknya misalnya ada yang bersangkutan membuntuti atau ada kelainan dalam kendaraan, itu berhentinya di tempat yang ramai, atau di kantor polisi, atau di toko, ataupun di SPBU. Ini pasti SPBU di situ. Iya, ini juga kan berhenti di tempat ramai, tapi kemudian direbut ya. Dan ini tentunya pasti sudah di mapping ya sama pelaku, karena seperti kasus-kasus yang sudah kita tangkap, itu kadang-kadang mappingnya itu bisa seminggu, bisa 5 hari. Ya, jadi memang korban sepertinya sudah diincar lama. Ya, tentunya kan ini pelaku ini sudah mempelajari, ya, mempelajari artinya mempelajari nasabah, gitu ya, nasabah. Seperti kasus-kasus yang sudah kita mapping, sudah kita tangkap di situ. Berbicara soal pelaku, bagaimana nih? Apakah sudah diketahui pelaku dan berapa jumlahnya, Pak? Ya, intinya penyidik masih bekerja ya. Jadi ini Polda Metro Jaya membackup kasus ini, dan kita masih bekerja, kita masih mengidentifikasi modus-modus operandi seperti ini ya. Jadi hingga saat ini masih dalam pengejaran? Masih dalam pengejaran itu. Mas Mus, kalau saya baca sejumlah literasi dan beberapa kejadian kasus perampokan uang dengan modus gembos ban ini, itu tampaknya tidak berdiri sendiri, dalam arti biasanya melibatkan orang dalam bank atau orang yang disusupkan di dalam bank. Artinya si pelaku ini sudah mengincar sejak dari dalam bank. Benar nggak itu? Ya, memang tipikal kejahatan macam itu yang di Jakarta Barat itu memang memiliki ciri khas yang sering kita dapat simpulkan. Mereka tidak sendirian. Artinya mereka punya jaringan, entah itu jaringan itu adalah jaringan yang permanen atau tidak. Tapi yang jelas dia tidak mungkin ya mendapatkan informasi begitu saja tanpa bantuan orang yang memiliki akses ke bank. Jadi dia tidak melakukan gambling misalkan, setiap orang keluar bank dia bututin, kemudian dia rampok, tidak begitu. Tapi dia mencoba mendapatkan informasi dengan cara misalkan membayar atau memberikan sejumlah harta benda kepada seseorang yang mau ya memberikan informasi yang sangat berharga itu. Ya, karena ini keterkaitan dengan uang yang berasal dari dalam kantor bank, maka kemungkinan besar yang memiliki informasi itu adalah, mohon maaf, orang dalam bank. Tetapi orang dalam bank itu banyak macamnya ya. Misalkan, mohon maaf ya, ada satpam, misalkan ada teller, ada tukang sapu, ada tukang bersih-bersih. Mereka termasuk di dalam kelompok orang dalam bank. Mereka yang memiliki informasi setidaknya tahu bahwa seseorang telah membawa uang dari dalam keluar. Kemudian misalkan nanti kerjasama lagi dengan petugas parkir misalkan. Ada oknum tukang parkir misalnya, yang mereka tahu betul mobil mana yang dinaiki oleh korban, calon korban yang membawa uang tersebut. Jadi ini berjaringan. Bila komunikasi itu berantai ya? Ya, berantai. Sampai kepada seperti itu. Dan saya yakin polisi sudah tahu cara mengungkap kejahatan semacam ini. Sudah tahu, karena ini tipikalnya hampir sama. Tidak mungkin berdiri sendiri. Mereka memiliki informan-informan. Jadi kerja mereka persis juga meniru cara kerja polisi. Misalkan ada istilah mapping ya. Mereka mencoba mempelajari keseharian bank itu, kemudian keseharian korban. Dia biasanya kalau ngambil itu di bank-bank mana. Kemudian ada plan A, plan B misalkan. Kalau orang kan tadi bilang Pak Argo kan korban sudah betul ya berhenti di SPBU karena tempat itu ramai orang ya, tempat orang berkumpul. Tetapi pelaku ini juga sudah mempelajari. Misalkan ya, dia mempelajari informasi dia dapatkan dari SPBU bahwa CCTV itu mati misalkan. Maka kemungkinan plan A, plan B, kalau ini bank kita bocorin dari bank, dari tempat parkir misalnya, nanti kemungkinan dia akan berhenti di mana-mana sudah dia pelajari. Kemungkinan di pinggir jalan atau di SPBU dia sudah pelajari. Oleh karena itu
pelaku ini saya kira sudah sangat profesional, residivis istilahnya, sudah berkali-kali melakukan kejahatan yang sama sehingga dia bisa secara sukses dan dengan mengeksekusi korban yang begitu bisa akurat mengenai kepala. Anda sebut ini profesional? Saya kira profesional. Dan dia juga, oke. Dan di siang hari juga apakah itu hal yang dia berani di siang hari, kemudian dia tidak takut dengan orang-orang, artinya maksudnya profesional itu dia bukan ini pertama kali, tapi ini ada yang kesekian kali bagi pelaku untuk melakukan kejahatan seperti itu. Pak Argo, kalau kita lihat orang profesional itu sangat tahu mana tembakan mematikan dan mana tembakan melumpuhkan. Nah, yang terjadi pada korban ini tembakan mematikan, dalam jarak 1 meter dia kena kepala. Anda sepakat nggak kalau ini kemudian pelakunya pasti profesional? Ya tentunya bahwa untuk melakukan seperti ini kan pasti sudah ada suatu pengalaman gitu ya. Ada pengalaman yang dia lakukan. Dan kemudian juga seperti yang tadi disampaikan bahwa namanya kasus seperti ini itu ya, itu dia sudah berarti sudah lebih dari 1 kali biasanya seperti itu. Kalau pertama kali pasti gemeter berdekat, ada rasa ketakut-takut di situ. Dan kalau ini sudah di tempat umum, mudah-mudahan dengan santainya itu seperti itu. Dan ini kita polisi mempelajari juga, nanti kita menganalisa. Dan seperti kasus seperti ini kan berkelompok di situ. Jadi karena ada modus tersendiri yang dia spesialis nasabah, spesialis adalah pedagang yang setor ke bank, kemudian ada spesialis yang SPB khusus, misalnya uang dari mana yang dia bekerja sebagai, atau dulu pernah ada SPBU yang pemilik SPBU yang kena juga pernah ada, dan semuanya ini kan semua sudah terdata semua. Artinya sama perampok ini, sama pelaku ini dia sudah mempelajari, pasti mempelajari. Jadi memang itu sudah terkoordinir dari bank hingga ke SPBU, pelaku tahu bahwa CCTV mati. Semuanya kemungkinan pasti ada ya. Semua kemungkinan pasti kita petakan semuanya. Semuanya kita identifikasi, semua kemungkinan dia terjadi seperti apa. Kemungkinan itu pasti ada. Nanti siang hari seperti apa, malam hari seperti apa. Mulai dari awal kita sisir semuanya. Dan kita pasti mempunyai penilaian tersendiri ya, untuk melihat case seperti apa, dan seperti ini pelaku dari mana, kita pasti sudah mempunyai identifikasi. Pak Musni, sebenarnya apa yang saat ini tengah terjadi di masyarakat? Kenapa tidak sepertinya data seperti tadi sudah dijelaskan juga dengan Pak Argo bahwa memang angka kriminalitas ini naik. Apa sebenarnya yang tengah terjadi di masyarakat kita? Ya, kalau kita bicara tentang meningkatnya kriminalitas itu tidak terlepas dengan persoalan perut. Jadi memang kalau kita lihat pembangunan kita itu memang maju ya. Pembangunan fisik berjalan dengan baik, tapi memang ada kelemahan yang luar biasa. Pembinaan mental itu yang memang makin lama makin berkurang. Pada saat yang sama pembangunan itu tidak menetes ke bawah. Jadi masyarakat bawah itu tidak mendapatkan kuah ekonomi hingga mereka melakukan apa saja untuk mendapatkan uang. Coba kalau kita lihat itu sampai dibuntutin gitu dan kemudian masuk di tempat keramaian itu kemudian dengan berani gitu mengambil uang, merampas orang, padahal di tengah keramaian itu. Artinya apa? Orang itu nekat sekarang ini, apalagi menjelang Lebaran seperti yang sampaikan Pak Argo tadi itu meningkat memang kriminalitas karena kebutuhan untuk orang mau Lebaran. Jadi orang itu apa menjalankan agama atau tidak, pokoknya mau Lebaran karena itu sudah ritual tahunan yang mau tidak mau orang harus mau kumpulin keluarga, mau pulang kampung dan lain sebagainya. Tapi apa yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya dari almarhum ini kita tentu prihatin. Saya juga atas nama Universitas Ibnu Khaldun merasa berduka dan menyampaikan prihatin atas peristiwa ini karena beliau masih umur muda dan kemudian meninggalkan keluarga yang juga masih muda. Tetapi apa yang ingin disampaikan? Perlunya kita mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Dia pergi sendiri mengambil uang dalam jumlah yang besar. Ini salah menurut saya, Pak. Dan masyarakat harus mengambil pelajaran dari peristiwa ini agar tidak mengulangi peristiwa yang ini. Yang kedua, betapa masyarakat kita ini tidak ada rasa menolong orang yang tengah mengalami masalah. Mungkin barangkali ketakutan dan lain sebagainya. Tapi di tengah keramaian itu, mengapa kita tidak tolong?